Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan case study 2, yaitu tentang Intelligent Traffic Light Control and Intersection. Kelompok kami ada 4 orang, ada saya sendiri, Rufaida Karima, Rizky Syabani, Melanie Jasmine, dan Shirley Angel. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Syahbani dan saya akan menjelaskan pada bagian visualisasi. Jadi peran saya di sini merupakan penginisiasi ide dan menjelaskannya melalui visualisasi. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut, kita pada case study ini membagi persimpangan ini menjadi 4 jalur. Nah, untuk bagaimana cara sistem yang kami ajukan bekerja, pertama, untuk menentukan lampu hijau pada persimpangan satu, itu kita mulai dengan ketika sistem sedang memberikan lampu hijau pada persimpangan 4. Nah, sistem terlebih dahulu mengecek emergency vehicle pada persimpangan 2. Apabila ternyata terdapat emergency vehicle, maka lampu hijau pada persimpangan satu akan bernilai low. Apabila tidak terdapat emergency vehicle pada persimpangan 2, maka akan dilakukan pengecekan kembali, yaitu pengecekan density-nya. Nah, apabila ditemukan density pada persimpangan 2 kurang dari density pada persimpangan satu, maka lampu hijau pada jalur satu akan bernilai high. Nah, apabila density satu dan 2 jalur 2 sama, maka lampu hijau akan bernilai medium. Sedangkan apabila density 2 lebih besar dari density satu, maka lampu hijau pada jalur satu akan bernilai low. Ketika durasi lampu hijau pada persimpangan satu telah diputuskan, maka akan dimulai pengecekan kembali untuk menentukan durasi lampu hijau pada jalur 2. Nah, begitu seterusnya tentang bagaimana sistem tersebut bekerja. Terima kasih. Perkenalkan saya Shirley Angel dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian flowchart. Nah, berikut ini adalah flowchart untuk sistem yang kami angkat untuk pengaturan lalu lintas. Nah, di sini kita menggunakan algoritma greedy dan flowchartnya kurang lebih sebagai berikut. Jadi kita mulai dari mendefine terlebih dahulu seperti low, medium, dan high. Nah, ini adalah eh, setting untuk inisiasi awal ya, dari penentuan apakah lampu merahnya akan lama atau tidak. Dan juga kita menginisiasi banyak variabel lain di sini ya, seperti emergency next, itu adalah jumlah emergency yang ada di persimpangan sebelumnya, di persimpangan setelahnya gitu. Terus juga ada emergency vehicle, ada density next, density current, dan lain-lain. Nah, pertama kita mulai dari persimpangan 0 dulu. Persimpangan sama dengan 0, lalu kita mulai persimpangan adalah persimpangan 1. Jadi kita mulai next ke persimpangan gitu ya. Nah, ketika kita mulai next persimpangan, baru ditanyakan apakah persimpangannya lebih besar dari 4 ini untuk mengecek apakah karena tadi di visualisasi disebutkan bahwa persimpangan itu digambarkan 4 ya. Ada 4 jalan di sana. Berarti nilai persimpangan itu tidak boleh lebih dari 4. Kalau misalnya lebih dari 4, itu nggak bisa. Dia harus balik lagi ke 1. Jika tidak, maka kita akan melihat emergency next. Apakah di next-nya itu ada emergency atau enggak? Ada kendaraan darurat atau tidak? Kalau misalnya iya, maka akan low. Kalau misalnya tidak, kita lanjut ke melihat jumlah kendaraannya nih. Melihat jumlah kendaraannya apakah lebih banyak atau lebih sedikit. Habis itu setelahnya kita melihat kepadatan kendaraannya, terus nanti di sini akan eh, ditentukan ya, apakah lebih kecil atau lebih besar, apakah mereka sama. Nah, itu akan menentukan apakah dia high, low, atau medium. Nah, dalam sistem ini dan nanti di kodenya juga, sebenarnya kita akan menggunakan untuk pengaplikasian nyatanya, kita eh, mengusulkan untuk menggunakan sensor ya dan juga kamera yang mungkin didukung juga dengan machine learning untuk mengenali kendaraan ya seperti itu. Nah, tapi untuk sistem ini kali ini kita menggunakan input manual dari user ini untuk mengasumsikan input dari sensor. Jadi untuk sistem pada tugas kali ini
inputnya itu kami ganti dengan input user manual. Namun pada pengaplikasian nyatanya itu akan diintegrasikan dengan sensor dan juga kamera seperti itu untuk menghitung jumlah kendaraan, mengidentifikasi kendaraan dan mengidentifikasi kendaraan darurat. Baik, perkenalkan, nama saya Melanie Jasmine Raivanita dengan NPM 2406362721. Di sini saya akan menjelaskan bagian inisialisasi data dan pembuatan kelas dan atribut. Pada bagian inisialisasi data, program melakukan inisialisasi beberapa nilai awal yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengaturan durasi lampu lalu lintas. Nah, pertama, terdapat 3 kategori durasi lampu hijau, yaitu low, medium, dan high dengan nilai masing-masing 10 detik, 20 detik, dan 30 detik. Nah, ketiga nilai ini itu mewakili kondisi kepadatan kendaraan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Selanjutnya, terdapat juga variabel kuning yang diatur bernilai 5 detik sebagai durasi standar lampu kuning. Durasi ini dibuat konstan dan tidak berubah pada kondisi apapun karena lampu kuning itu berfungsi sebagai transisi lampu hijau dan merah. Terakhir, variabel hijau diinisialisasi dengan nilai 0 karena pada awal program belum ada durasi lampu hijau yang dihitung berdasarkan kondisi lalu lintas. Nilai ini tuh nantinya akan diperbarui oleh proses perhitungan di bagian berikutnya. Nah, jadi bagian inisialisasi data ini berfungsi untuk menyiapkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi sebelum program melakukan logika pengambilan keputusan. Kemudian untuk pembuatan kelas dan atribut, nah pada bagian ini saya menjelaskan sebuah kelas Python bernama persimpangan yang digunakan untuk menentukan perpindahan posisi dalam sebuah sistem persimpangan bernomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, saat objek dibuat, kita itu memberi nilai awal berupa current, yaitu posisi persimpangan tempat kita berada sekarang. Nah, kemudian di dalam kelas ini tuh ada 2 fungsi utama, yaitu fungsi pertama, before persimpangan, digunakan untuk mencari persimpangan sebelumnya. Jika posisi kita berada di angka 2, 3, atau 4, maka persimpangan sebelumnya nilai dikurangi 1 angka. Namun, jika kita berada di angka 1, sistem akan berputar kembali ke angka 4, dengan begitu perpindahan tetap berjalan secara melingkar. Nah, fungsi yang kedua, next persimpangan, melakukan hal yang kebalikan. Jika kita berada di angka 1 sampai dengan angka 3, persimpangan selanjutnya adalah angka sekarang ditambah dengan 1. Nah, tapi kalau kita berada di angka 4, maka posisi berikutnya kembali ke angka 1. Dan kedua fungsi ini tuh juga mengembalikan nilai 1 jika terjadi input yang tidak valid. Secara keseluruhan, kelas ini tuh membuat sistem perpindahan antar persimpangan menjadi lebih teratur dan konsisten, baik bergerak mundur maupun maju. Nah, semuanya itu mengikuti pola melingkar dari 1 kembali ke 4, dan kemudian dari 4 kembali ke 1 lagi. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjut. Juga merupakan kode demerit. Jadi pada saat pertama kali kita menginisiasi persimpangan yang akan kita tentukan, lampu hijaunya adalah persimpangan 1. Kemudian di sini ada iterasi while, di mana ketika kondisinya true, kondisi di bawah akan terus berjalan. Nah, di sini kendaraan emergensinya diinisiasi dengan array, yaitu untuk persimpangan 1, persimpangan 2, persimpangan 3, persimpangan 4 dengan nilai semuanya 0. Nah, kemudian pada saat pertama kali itu akan ngeprint penentuan lampu hijau, karena sekarang yang akan kita titik beratkan adalah penentuan lampu hijau. Kemudian persimpangan setelah lampu hijau adalah persimpangan before persimpangan. Ini menggunakan atribut yang sudah kita buat di kelas sebelumnya, di mana before persimpangan karena saat ini kita ingin 1 itu deretannya 4, berarti persimpangan sebelumnya adalah persimpangan 4, atau yang sedang berjalan sebelumnya itu persimpangan 4. Kemudian ada kondisi lagi, loop lagi, while loop true, itu apakah ada kendaraan emergensi di persimpangan selanjutnya, itu berarti persimpangan 2 yang sesuai dengan atribut yang sudah kita gunakan juga sebelumnya. Kemudian ditanya yes or no, A itu untuk yes dan itu untuk
no. Apabila inputnya itu A, maka nilai persimpangan X persimpangannya itu akan sama dengan 1. Kemudian apabila diinputnya B, maka nilai persimpangan itu nilainya akan sama dengan 0. Nah, kemudian di sini dikasih false, artinya berarti udah selesai loopnya. Karena kalau misal true terus, nanti while loop con 1 ini tuh akan terus ngeloop kayak gitu aja. Sementara kalau misal dikasih false, berarti dia keluar dari loopnya. Apabila inputnya salah, misal dia masukinnya bukan A atau B, tapi masukin angka atau masukin input yang lain, maka akan ngeloop terus jadinya hasil while loop ini. Dan sini makanya ada continue untuk mengulang lagi ke loop selanjutnya. Nah, kemudian tadi kalau misalnya nilainya 1, itu berarti yang sekarang itu hijaunya loop atau sebentar aja. Kemudian apabila tadi nilainya 0 atau tidak ada kendaraan emergensi di next persimpangan, maka akan ada loop lagi yang kedua, yaitu ditanya berapa jumlah kendaraan di persimpangan yang sekarang, berarti persimpangan 1, dan di input dan ditanya lagi jumlah kendaraan di persimpangan setelahnya, yaitu persimpangan 2. Nah, apabila inputnya bukan digit, misalnya string, itu akan menghasilkan input yang valid dan continue lagi ke loop ini. Jadi nggak keluar dari program, cuma ngeloop di bagian sini aja. Nah, terus di sini ada kondisinya, kalau misal kendaraan setelahnya itu kurang dari kendaraan sekarang, berarti lampu hijau sekarang itu bisa tinggi jangka waktunya atau nyalanya. Seperti itu. Di sini juga dikasih false, artinya loopnya udah selesai dan udah keluar, jadi nggak perlu ngeloop terus-terusan. Kemudian ini hasil akhirnya lampu hijau untuk persimpangan yang sekarang atau persimpangan 1 adalah berapa lama. Kemudian akan selalu ada lampu kuning sebesar yang sudah kita inisialisasi, yaitu sebesar 5 detik. Ini contohnya apabila sekarang kita ada di yang tujuh sekarang di persimpangan 4, berarti kita ingin menentukan lampu hijau di persimpangan 1, makanya ditanya apakah ada emergensi, kendaraan emergensi di persimpangan 2, yes or no. Ini juga yes, jadi langsung 10 detik terus lampu kuning 5 detik. Ini juga yes, yes. Nah, ini apabila no, berarti nggak ada kendaraan emergensi di persimpangan 2. Itu baru ditanya berapa jumlah kendaraan di persimpangan yang sekarang, yaitu persimpangan 1, dan juga berapa jumlah kendaraan di persimpangan 2. Nah, ini apabila kita input itu bukan inputnya itu nggak jelas, dia akan inputnya invalid karena disuruhnya angka, tapi kita mau masukkan string. Nah, ini angka benar, habis itu dia langsung akan kasih decision kira-kira masuk ke kondisi mana, karena di persimpangan 2 lebih banyak daripada persimpangan 1, maka dia akan menyalahi selama 10 detik aja.